warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang berjudul penulisan huruf kapital, miring, dan tebal. Dan ini di belakang saya, kelompok saya, ada Zara, ada Vira, ada Siti, dan ada Krenisa. Dan saya ingin menjelaskan huruf kapital. Huruf kapital dalam kurung huruf besar adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, lebih besar dan huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Huruf pertama nama diri dan sebaiknya. Aturan pemakaian huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam unsur nama orang termasuk julukan. Contohnya Kim Jenny, Bunga Citra. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pertanyaannya. Langsung contoh, adiknya bertanya, kapan pulang? Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan materi tentang huruf kapital. Pengertian dari huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama di awal kalimat adalah aturan penulisan di mana setiap kalimat harus diawali dengan huruf besar atau huruf kapital pada kata pertamanya. Nah, ini berfungsi untuk menandai permulaan sebuah kalimat sehingga memudahkan pembaca dalam memahami struktur dari teksnya. Contohnya, aku sedang menulis surat. Pada kalimat ini di kata pertama yaitu kata aku terdapat huruf pertama yaitu A, itu harus ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Selanjutnya, pengertian dari huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan juga bahasa adalah aturan penulisan yang menetapkan bahwa setiap nama bangsa, suku bangsa, dan juga bahasa harus ditulis dengan huruf kapital di awal katanya. Nah, ini berfungsi untuk memberikan penekanan bahwa nama-nama tersebut merujuk kepada identitas resmi suatu kelompok atau bahasa. Contohnya suku Dayak. Pada kata Dayak, D-nya itu harus ditulis huruf kapital karena merupakan identitas resmi dari suatu kelompok. Selanjutnya, pengertian dari huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada unsur singkatan gelar, pangkat, dan juga sapaan adalah aturan penulisan yang menetapkan bahwa huruf kapital digunakan di awal setiap singkatan atau kata yang merujuk pada gelar, pangkat, atau sapaan. Nah, ini mencakup gelar akademik, jabatan, pangkat militer, serta sapaan formal. Selain itu, ini juga bertujuan untuk menunjukkan penghormatan atau kejelasan saat menyebutkan seseorang berdasarkan gelar, pangkat, atau saat menyapa dalam konteks formal. Contohnya, DR, D-nya kapital itu artinya doktor, MA, M dan A-nya kapital yaitu Master of Arts, terus SE, S dan E-nya kapital yaitu sarjana ekonomi, TN, T-nya kapital itu tuan, NY, N-nya kapital itu nyonya. Selanjutnya, selain itu juga seperti yang slide sebelumnya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, ataupun bahasa. Itu contohnya bangsa Indonesia, I-nya itu harus kapital, terus suku Sunda, S-nya itu harus kapital, dan bahasa Indonesia, I-nya itu ditulis dengan kapital. Yang ketiga, pembahasan huruf miring. Huruf miring atau huruf yang digunakan untuk menulis kata atau ungkapan yang berasal dari bahasa asing dan bahasa daerah. Dalam istilah tipografis disebut sebagai huruf italik. Di sini ada macam-macam penggunaan huruf miring, terbagi menjadi 3. Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutipkan dalam daftar pusaka. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata-kata atau kelompok dalam kalimat. Yang ketiga, huruf miring juga dipakai untuk menuliskan atau ungkapan dalam bahasa asing. Oke, selanjutnya huruf tebal. Huruf tebal adalah
tebal juga dikenal istilah yaitu bold dalam istilah kata. Penggunaan huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Yang terakhir enggak? Kami dari kelompok 1 kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.